ada biasanya sih ada beberapa kali dalam satu periode examination itu ada 3 call misalnya atau 2 call. Jadi kalau misalnya kita udah ambil satu, akhirnya nilainya keluar, kita nggak puas sama nilainya, kita bisa reject nilainya, kita bisa ambil ujian lagi. Dari Indonesia untuk dunia. Bener banget. Nah, kalau mereka harus disesuaikan nih sama makanan yang akan dimakan misalnya kayak gitu. Jadi udah nggak yang manis lagi, udah nggak cocok, harus yang mungkin coffee aja biasa gitu sih. Terus gimana kalau Mbak Riri sendiri ya, kalau kebiasaan mereka tuh seperti itu, terus tiba-tiba kita ada di situ dan kita memilih sesuatu yang berbeda dari kebiasaan mereka, respon mereka seperti apa? Ini tergantung banget sama konteks sebenarnya. Kalau masalah kopi sih masih nggak apa-apa gitu, karena biasanya kalau kita pesan cappuccino ketika siang-siang gitu, mereka udah tahu aja kalau kita foreigner dan kelihatan juga anyway kan Kak, kalau kita bukan Italian gitu. Tapi kalau untuk hal-hal seperti mungkin pasta, tiba-tiba kita tambahin bon cabe gitu, misalnya mau pedes nih, wah itu mungkin hal yang susah sih mereka terima. Gitu, jadi tergantung. Mungkin mereka langsung menatap dengan mata yang tajam ya. Bener, ini kenapa nih makanan kita mau diapain nih gitu. Oke. Itu sih. Menarik sekali ya. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri cukup ramah nggak sih sama foreigner atau orang asing? Balik lagi mungkin pengalaman orang akan berbeda-beda. Tapi kalau Italia sendiri mungkin kalau aku boleh compare dan share pengalaman pribadi, orang-orang Italia itu cukup ramah gitu. Jadi kita agak kaget juga pas baru datang. Wah ternyata Italia itu kayak Indonesianya Eropa ya sedikit gitu. Karena orang-orangnya tuh ramah, terus pasti kalau misalkan kita nggak sengaja ketemu orang, mereka akan sapa sih. Kalau kita kelihatan kebingungan, misalnya di supermarket, mau pilih apa nih, yang mana gitu. Sometimes mereka bakal kayak, bahkan memberikan saran, oh yang ini aja gitu. Karena gini gitu, jadi kayak sebenarnya mereka cukup ramah sih gitu, karakternya. Jadi so far oke. Jadi so far gak ada masalah dengan masyarakatnya ya. Kalau untuk perkuliahan sendiri seperti apa nih Mbak Riri? Ini udah tatap muka ya? Semuanya ya? Iya. Waktu dulu pertama kali datang, kebetulan kan aku datang itu di 2021 masih hybrid, jadi masih virtual, masih ada yang juga langsung datang ke kelas. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah bisa full tatap muka semua gitu teman-teman. Dan sejauh ini sih sebenarnya sistem pendidikannya juga cukup oke, bisa kita bilang gitu. Yang agak mengagetkan paling adalah sistem examination-nya sih, sistem ujiannya. Karena di sini cukup banyak. Kalau kita mungkin di Indonesia punya tes tulis, lalu itu sih mungkin yang paling common ya. Kalau di sini tuh selain tes tulis, kita juga punya oral test. Jadi kayak langsung one on one sama profesor gitu. Jadi misalnya ada 100 students ya, 100-100-nya tuh langsung ketemu nih satu-satu sama profesor. Kayak gitu sih untuk metode ujiannya. Tapi sejauh ini oke sih, karena combining methods juga. Ada, ya kita sometimes juga didatengin praktisi, kayak gitu-gitu. Jadi cukup seru. Agak gimana ya kalau ngobrol bareng profesor ya? Itu ada durasinya atau? Bener. Itu ada durasinya atau seenaknya waktunya profesor aja nih? Biasanya sekitar 10 to 15 minutes. Tapi balik lagi biasanya juga tergantung profesornya udah ngerasa kita cukup atau enggak. Karena kan mereka mau grading kita, mau kasih nilai gitu. Jadi sometimes mungkin kalau misalkan dia rasa belum cukup, bisa aja dia elaborate lagi gitu sih. Jadi benar-benar harus sangat memahami materi dari lecture yang dia kasih gitu. Karena ya nanti langsung ditanya nih sama profesornya kayak gitu. Aduh itu speechless banget ya kalau tiba-tiba ngeblank atau gimana ya. Benar, mungkin teman-teman yang paling kaget itu sih soal pendidikan di Italia ya gitu. Kalau belum menguasai materi, mending nggak usah kali ya ikut ujian. Nah ini Kak, serunya juga adalah seru ya bukan sih, menariknya. Di Italia ini kita tuh juga punya beberapa call gitu. Jadi ada biasanya sih ada beberapa kali dalam satu periode examination itu ada 3 call misalnya atau 2 call. Jadi kalau misalnya kita udah ambil satu, akhirnya nilainya keluar, kita nggak puas sama nilainya, kita bisa reject nilainya, kita bisa ambil ujian lagi. Kayak gitu. Jadi kita bisa ambil sampai kita puas sama hasil
ujiannya sih sebenarnya gitu. Jadi kita bisa bebas. Seberapa banyak bisa call? Ini sebenarnya sih unlimited sih Kak. Iya? Cuman Oh iya. bener. Jadi mau reject 3, 4, 5 kali itu nggak masalah. Kayak gitu. Yang penting disesuaiin aja mau lulus kapan gitu kan. Karena dalam satu semester misalnya nih nanti abis ini kan berarti summer ya. Nanti kita mulai ujian di Juli, Agustus sampai September. Itu ada 3 gitu. Tapi biasanya nanti di semester selanjutnya mungkin cuma 2 atau jadi ya gitu sih. Kalau misalkan kita mau reject terus kan akan memundurkan waktu ya. Jadi lebih mundur nih waktu graduationnya nanti misalnya. Gitu sih. Jadi sebenarnya uniknya itu karena kita bisa reject, kita bisa terima nilainya, kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak ada sistem cuci nilai ya, kalau bahasa di Indonesia tuh cuci nilai. Nyuci nilai ya. Mungkin. Ya. Maksudnya kita atau remedial kali ya kayak. Enggak, tapi kalau di Indonesia tuh Mbak Riri, kalau kita mau dalam bahasa ininya cuci nilai itu harus ambil semester pendek gitu. Kalau di iya dong. Kalau di Italia sendiri kita hanya reject saja atau harus tetap ikut perkuliahannya lagi di semester berikutnya atau hanya untuk mengulang ujian saja? Bisa hanya untuk mengulang ujian saja, tapi ada jangka waktunya gitu. Jadi biasanya kita bisa keep, kan kita punya nilai biasanya nggak cuma dari ujian aja, tapi kita ada grup project dan lain-lain. Nah nilai itu tuh biasanya bisa kita keep maksimal 1 tahun, gitu sih. Jadi setelah itu bisa ujian. Jadi tidak harus mengambil mata kuliah yang sama ya? Benar Kak, nggak harus ambil mata kuliah yang sama gitu. Kalau di Indonesia kan kita harus tetap ngambil mata kuliah yang sama kalau untuk mau cuci nilai itu ya. Nah kalau di sini tuh bedanya itu sih mungkin. Jadi selama 1 tahun masih aman nih, masih bisa nih kalau mau lagi. Tapi gitu. deg-degan nggak sih sebenarnya kalau kita mau reject ternyata hasil nilai yang udah kita reject itu lebih nggak bagus dibandingin sebelumnya tuh gimana ya perasaannya ya? Bener, agak nyesek aja sih Kak. Jadi harus di make sure aja kalau misalkan emang mau reject nilai berarti preparationnya harus lebih matang dan kita yakin kalau misalkan kita mungkin bisa dapat nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang sebelumnya. Kayak gitu sih. Nah itu dia, karena percuma juga kalau kita nge-reject ternyata nanti hasilnya justru lebih buruk ya dari nilai sebelumnya. Tapi seru-seru banget nih. Lalu selama di Itali ini udah kemana aja nih jalan-jalan? Karena pasti Itali kan kota yang indah juga ya untuk dijelajahi nih untuk wisatanya nih. Mbak Riri udah kemana aja nih di Itali? Selama di Itali mungkin udah ke Venice, udah ke Florence, terus habis itu juga udah ke Verona. Itali itu menurut aku sih adalah negara yang dia itu setiap kotanya punya karakter masing-masing, dari sampai ke selatan sampai ke ujung Sisili. Itu tuh kita unik banget sih Kak, dan karakter masyarakatnya juga bahkan berbeda. Terus habis itu juga kotanya, typical foodnya juga berbeda. Pasta di sini, di Milan nih, sama di utara sama selatan tuh juga beda jenisnya. Mungkin kalau di selatan lebih banyak yang seafood, kalau di sini berbeda lagi gitu. Jadi hal-hal itu sih yang cukup menarik ya buat teman-teman yang mungkin suka traveling nih, suka jalan-jalan gitu. Itu sih hal yang paling aku suka. Jadi so far udah ya cukup banyak lah di sekitaran Milan gitu. Dan Milan juga well connected banget. Iya. Kalau mau keluar negeri deket banget sama Swiss, deket banget sama Prancis gitu. Jadi gampang banget sih kalau misalkan emang mau kemana-mana gitu. Ini masuk Uni Eropa ya untuk Italia, berarti bisa pakai visa Schengen ya? Bener banget Kak, bisa pakai visa Schengen, jadi bisa tuh buat keliling Eropa. Wah, kalau misalkan mau teman-teman kuliah di Itali. Wah seru banget ya ternyata ya, jadi nggak cuma bisa kuliah aja, tapi juga bisa dapat ilmu-ilmu yang lainnya, apalagi juga bisa berwisata nih ya, keliling Itali dan keliling Eropa nih. Lalu benar banget. Apa nih yang kudu mesti wajib banget yang harus dipersiapkan untuk teman-teman nih yang mau studi di Italia nih? Apa nih
Mbak Riri ini tips untuk teman-teman di sana dari Mbak Riri ini. Kalau untuk tips bagi teman-teman yang mau kuliah di Italia, menurut aku sebenarnya adalah ketahui dulu teman-teman maunya apa, balik lagi. Kalau bisa memang jurusannya adalah yang teman-teman suka supaya nanti ketika datang ke sini menjalaninya nggak berat, karena itu tadi sistem pendidikan di Italia cukup demanding gitu. Jadi kalau misalkan kita suka bidangnya, menurut aku sih itu akan mengurangi karena teman-teman tertarik dan suka gitu. Terus habis itu yang kedua adalah mungkin persiapkan semuanya, dokumen, terus habis itu persyaratan, kalau bisa lengkap, karena birokrasinya cukup panjang di sini, dan kelengkapan dokumen ini hal yang sangat penting juga untuk teman-teman siapkan. Dan yang ketiga, menurut aku adalah siapkan bahasa kalau bisa. Karena kalau misalkan teman-teman bisa bahasanya, ketika datang ke sini, teman-teman bisa dapat experience yang jauh lebih deep lagi sih. Menurut aku teman-teman bisa connect sama orang lokal, karena ini hal yang aku juga sesalkan sebelum datang gitu, belum mempersiapkan bahasanya. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Mbak Riri. Semoga tipsnya membantu nih untuk teman-teman yang lainnya yang ingin studi di Italia nih secara khusus. Dan salam untuk teman-teman pelajar di sana ya Mbak Riri. Sukses untuk studinya. Siap. Sukses selalu juga Kak Dora dan seluruh pendengar RRI. Terima kasih Mbak Riri. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.